Halo teman-teman, berjumpa kembali di channel Igni Badminton Lover, channel yang bahas seputar bulu tangkis secara singkat, padat, dan jelas. Oke teman-teman, yang kita mau bahas kali ini adalah dua raket dari beda merek yaitu Victor dan Yonex. Satunya adalah Yonex Nanoflare Next Stage dan satunya adalah Victor Thruster HMR. Victor dengan harga 600 sampai 700 ribuan dan Yonex dengan harga 1 jutaan lebih. Ya teman-teman ya. Yang satunya made in China, satunya made in Taiwan yang Yonex. Oke, langsung aja kita bandingin ya. Kenapa dua raket ini beda brand, beda harga, tetapi feel-nya hampir sama. Kita bahas dulu dari belakangnya teman-teman ya. Satu Victor, satu Yonex seperti ini. Oke. Terus di sini ada logo aslinya PBSI, kalau Victor ada ininya ya, hologramnya ya. Lalu untuk di bagian kunnya, nah kunnya seperti ini teman-teman ya. Ini namanya e-backup. Sini ada tulisannya e-backup plus. Sini juga ada seperti centulan gitu. Ini fungsinya apa? Jadi pada saat kita mengayun, memukul, nah ini kan lentur ya teman-teman ya. Nah lentur begini ya. Jadi dia tuh mukul dengan kelenturannya untuk menambahkan power dan balik lagi dengan stabil tanpa bergoyang ke kanan ke kiri. Ini fungsinya. Itu keterangan di teknologi penjelasan yang ada di masing-masing brand. Nah, untuk frame-nya, mohon maaf, untuk batangnya itu saya rasakan ini tebal dan lebarnya tuh ketebalannya sama ya teman-teman. Besarnya sama ya. Kalau teman-teman lihat yang seri-serinya Li-Ning atau Yonex yang mahal atau ini dia biasanya lebih kecil ya. Lebih kecil tapi kuat. Nah, kita lihat aja di sini teman-teman ya. Satunya tulisan Thruster MR, satunya Nanoflare Next Stage. Terus ini ada tulisan apa di sini? Ya. Nah, sini ada tulisannya Made in China, ya IBK Plus-nya. Oke. Dan yang paling saya membuat kaget adalah frame-nya teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat dari sini, frame-nya ini sama. Ya, frame-nya sama. Hampir sama ya teman-teman ya. Jadi dia ini isometrik tapi agak sedikit banget, agak sedikit lebih kecil daripada isometrik, tapi jauh lebih besar daripada yang compact ya. Compact itu yang lebih kecil. Compact itu kayak Nanoflare 1000ZZ ya. Lalu di sini jumlah grometnya 76. Ya teman-teman ya, jumlah grometnya 76. Kalau teman-teman lihat. Oke. Besar dari samping frame-nya ini hampir sama besarnya teman-teman ya. Teman-teman lihat. Cuman di sini ada cekungannya. Victor itu cekungannya di sini di tengah, kalau Nanoflare itu di bawah. Tapi, nah secara otomatis power yang dihasilkan balance point-nya itu lebih gede yang di thruster. Tapi ditambahkan grommet sambung di bawah sini untuk mengatasi ringannya raket. Jadi biar raket itu nggak terlalu ringan, swingnya cepat, tapi begitu di power smash ada powernya ya, karena ada beban di sini. Kenapa saya katakan sama? Pertama, frame-nya mirip. Lalu bagian sampingnya itu mirip. Jumlah grommetnya sama-sama 76. Kalau kita liatin di sini, oke, hampir sama. Medium, ya teman-teman. Yang bedakan cuman Victor karena dia pendek di sininya, jadi ini untuk power unggul lebih sedikit aja unggulnya teman-teman ya. Nah kalau ini powernya tetap ada, cuman karena dia tinggi, otomatis tangan ke sini ini untuk defense main depan tuh ini jauh lebih enak sedikit ya teman-teman ya. Tapi cara ngakalinnya adalah seperti ini. Jadi ngegripnya mau dia batasnya di sini atau di bawahnya lagi sedikit, tapi jumlah gripnya persis di atas, otomatis tangan akan mengikuti sama. Kenapa? Itulah yang membuat kenapa dua raket brand ini beda harga, tetapi feel-nya hampir sama ya. Inilah yang saya rasakan teman-teman ya. Kalau teman-teman nggak percaya, silakan buktikan sendiri. Pakai dengan senar yang sama, tarikan yang sama, teman-teman hampir tidak akan merasakan perbedaannya ya teman-teman ya.
Jadi bisa teman-teman cek sendiri di sini. Jadi kalau teman-teman ada, ya memang dari segi harga memang beda. Memang teknologi atau bahan yang disematkan di dalam Yonex lebih lebih bagus, lebih berkualitas dibandingkan dengan Victor yang seri China. Karena ada harga, ada kualitas. Tetapi teman-teman ya, saat ada berada di lapangan, itu tidak terlalu mempengaruhi permainan. Ya, yang benar-benar mempengaruhi permainan adalah eh, tarikan senar dan tarikan senar, frame-nya dan senar apa yang teman-teman pakai. Itu kalau menurut saya lumayan berpengaruh ya teman-teman ya. Tapi kalau raket, saya pernah pakai raket 200, raket 600 ribu, raket 1 juta, raket 2 juta itu saya pernah pakai. Tetap memang ada bedanya, tapi tetap yang benar-benar mempengaruhi adalah bentuk frame, karena sweet spotnya makin gede ya kalau dia isometrik atau lebih gede. Tarikannya, kalau tarikan tinggi teman-teman akan susah menghasilkan power bagi yang baru-baru. Dan senar. Saya sudah pernah tipe nyoba senar dari yang senar yang KW, senar yang harga 15.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, Yonex, all Yonex itu saya udah pernah nyoba. Dan menurut saya tetap yang paling bagus itu dari segi brand Yonex ya. Kalau teman-teman suka yang powernya gede ya BG80, BG80 power, BG Aerobite. Kalau teman-teman yang tenaganya biasa-biasa aja kayak saya atau agak di bawah, itu bisa nyoba senar yang lebih kecil. Ada BG66, Nano G98, 66 Ultimax Force, X-Bolt ya, 63, 65 atau Aerosonic. Ya teman-temannya, jadi uh, kalau teman-teman ada list pilihan tentang dua raket ini teman-teman bisa pilih ya, tergantung teman-teman. Kalau ada budget silahkan yang Yonex-nya dipilih, yang agak lebih mahalan. Kalau yang kurang budget atau budgetnya cukup hanya untuk di Victor Thruster AMR, beli aja yang Thruster. Oke teman-teman, ini raket dua ini enak ya teman-teman ya. Teman-teman pakai main all around, smash pun enak. Oke teman-teman, penjelasan saya singkat padat aja teman-temannya. Saya juga sekarang mungkin beberapa aja akan membahas tentang berat dan balance point, karena balance point itu tergantung dari ketebalan teman-teman ngegrip, senarnya yang tebal atau yang tipis itu mempengaruhi balance point. Jadi nggak sama teman-teman ya. Kalau saya biasanya nyari balance point di antara 295 sampai 300-an. Nggak lebih dari 305 ya. Karena untuk main defense, main cepat juga saya perlu kadang main di depan. Kadang memang lebih sering main di belakang, tapi kadang juga ke depan. Ya teman-temannya, untuk berat saya standarnya minimal saya itu 95. Kalau di bawah 95 itu begitu saya smash atau apa itu agak kurang power sedikit ya teman-teman ya. Jadi ada pengaruhnya, raket semakin berat itu dia power yang dihasilkan juga bisa meningkat. Oke teman-teman, sekian review dari saya. Jika saya ada yang salah atau yang kurang saya minta maaf. Sampai jumpa di review video saya selanjutnya. Sampai jumpa dan terima kasih.